kalau asal itu hukum asalnya, al-asal. Hukum asalnya suci, hukum asalnya berarti belum nambah rokaat. Hukum asal adalah asal. Udah kita bahas tuh berkali-kali masalah kata-kata al-asal. Nah sekarang kalau dalam satu kasus ada dua asal, kita dihadapkan dengan dua asal yang kontradiktif. Kalau kemarin kan pembahasan yang panjang tuh sampai ada 4 cabang pembahasan kalau asal sama zahir bertentangan, mana yang didahulukan. Idza ta'aradul asl wa zahir, itu yang kemarin. Kalau sekarang enggak, asal sama asal bertentangan dalam satu kasus. Maka bagaimana? Apa yang lebih didahulukan? Sikap seorang faqih harus seperti apa ketika asal bertentangan dengan asal juga? Ta'arudul as-salain. Sampai mana kita? Ta'arudul aslin. Fadhal iqra' Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil khalqi ajma'in, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faqala Syekhul Mu'allifu hafizahullahu ta'ala wa adama an-naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid darain amin radhiyallahu ankum. Bismillahirrahmanirrahim. Al-matlabu tsalisa asyara, ta'arudul aslain. إذا تعارض أصلان فتارة يجزم المجتهد بأحد الأصلين وتارة يجري الخلاف ويرجح بما عنده من ظاهر أو غيره. ومن فروع ذلك إذا ادعى الإنين الوطأ في المدة المضروبة من القاضي وهو سليم الذكر والأنثيين فالقول قوله، لأن الأصل بقاء النكاح، فيرجح هذا الأصل على أصل عدم الوطء لاعتضاد الأصل الأولي بسلامة ذكره، لأن سليمه لا يكون إنينا في الغالب. إذا وقعت في الماء نجاسة وشك هل هو قلتان أو أقل ففي المسألة أصلان. الأصل الأول عدم الكثرة فيتنجس لتحقق النجاسة. الأصل الثاني الأصل الطهارة وبالتالي لا يتنجس، وصوبه النووي لأن الأصل الطهارة وشككنا في تنجسه والأصل عدمه ولا يلزم من النجاسة التنجس. ورجح السبكي مقالة النووي: لو أدرك المأموم الإمام وهو راكع وشك هل فارق الإمام حد الركوع قبل ركوعه فقولان: أحدهما أنه مدرك لأن الأصل بقاء ركوعه، والثاني لا، لأن الأصل عدم الإدراك وهو الأصح. من نوى وشك هل كانت نيته قبل الفجر أو بعده لم يصح صومه، لأن الأصل عدم وقوع النية قبل الفجر. قال النووي: ويحتمل أن يجيء فيه وجه، لأن الأصل بقاء الليل كمن شك في إدراك الركوع. لو أعطاه ثوبا ليخيطه فخاطه قباء وقال: أمرتني بقطعه قباء، فقال: بل قميصا، فالأظهر تصديق المالك لأن الأصل عدم الإذن في ذلك، والثاني المستأجر لأن الأصل براءة ذمته، والظاهر أنه لا يتجاوز إذنه والله أعلم. طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، وسدد لساني واهد قلبي بحق النبي صلى الله عليه وسلم والآل والصحب. أما بعد. تعارض الأصلين. إذا تعارض أصلان فتارة يجزم المجتهد بأحد الأصلين وتارة يجري الخلاف ويرجح بما عنده من ظاهر أو غيره. ومن فروع ذلك. Kita sekarang ngebahas kalau ada dua asal. Karena kita kemarin udah bahas ada asal, ada zahir. Ya, kalau asal itu hukum asalnya, al-asal. Hukum asalnya suci, hukum asalnya berarti belum nambah rokaat. Hukum asal adalah asal. Udah kita bahas tuh berkali-kali masalah kata-kata al-asal. Nah sekarang kalau
dalam satu kasus ada dua asal. Kita dihadapkan dengan dua asal yang kontradiktif. Kalau kemarin kan pembahasan yang panjang tuh sampai ada 4 cabang pembahasan kalau asal sama zahir bertentangan, mana yang didahulukan. Idza ta'aradul asl wa zahir, itu yang kemarin. Kalau sekarang enggak, asal sama asal bertentangan dalam satu kasus. Maka bagaimana? Apa yang lebih didahulukan? Sikap seorang faqih harus seperti apa ketika asal bertentangan dengan asal juga. Ta'arudul as-salain. Nah, maka di sini disebutkan idza ta'arada aslani, kalau bertentangan dua asal, fataratan yajzimul mujtahidu bi ahadil aslain, maka terkadang mujtahid langsung jazm, memutuskan untuk mengambil salah satu daripada dua asal. Jazm, jadi nggak ada khilaf di situ, jazm langsung mantep memutuskan mengambil salah satu daripada dua asal. Dihadapkan dengan dua asal, langsung dia pilih asal yang ini, sehingga nanti konsekuensi hukumnya seperti ini. Nanti akan dibahas contoh-contohnya. Tapi wataratan terkadang ia jiril khilaf, terkadang gara-gara ada pertentangan dua asal, akhirnya di situ ada khilaf. Sebagian ulama ngambil asal yang A, sebagian ulama ngambil asal yang B. Akhirnya karena ada perbedaan pertimbangan dalam mengambil asal, lahirlah di situ apa? Khilaf. Wa yurajjihu bima indahu min zahirin aw ghairihi, dan si mujtahid itu mentarjih bima indahu, dengan apa yang ada pada dia, min zahirin, daripada zahir. Jadi asalnya dikuatkan dengan ada zahir atau ghairihi, atau ada pertimbangan-pertimbangan lain yang menguatkan, yang menjadi faktor tarjih, faktor murajjih, yang mengunggulkan satu asal dari yang lainnya. Ya, jadi ketika ada khilaf di situ, maka si mujtahid melakukan tarjih. Tarjih itu yang dijadikan pertimbangan ketika ada indikator, misalkan ada zahir, penguat, dan seterusnya. Nanti akan ada contoh-contohnya disebutkan. Wa min furu'i dzalika, termasuk furu' dalam masalah ini. Apa? Idza da'al inninul wat'a, kalau orang yang innin, apa innin? Impoten. Ini itu impoten. Kalau seseorang yang innin mengklaim dia sudah melakukan wata', sebelum saya masuk ke pembahasan ini, saya jelasin dulu latar belakangnya. Jadi di dalam fikih itu ada namanya asbabul fasakh. Di dalam fikih nikah ada namanya asbabul fasakh. Sebab-sebab sebuah pernikahan itu bisa difasakh. Fasakh itu ya langsung hakim menghukumi pernikahannya lepas tanpa cerai. Ikatan pernikahannya lepas tanpa cerai. Ada beberapa sebab-sebab fasakh. Di antara sebabnya kalau perempuannya punya penyakit rotak. Tahu rotak? Ya, perempuan yang mohon maaf faradnya ketutupan tulang sehingga nggak ada lobang, itu rotak. Begitu laki-laki nikah, perempuannya kena rotak, langsung fasakh, nggak pakai cerai lagi, langsung karena nanti ada konsekuensi hukum yang berbeda antara fasakh dengan talak. Di antaranya sebaliknya, bagi perempuan bisa fasakh dengan laki-laki kalau suaminya innin, mandul. Tapi mandul yang bagaimana? Enggak semua mandul. Mandul yang memang dari awal nikah betul-betul belum pernah bisa jima sama sekali. Jadi dari awal nikah belum bisa sama sekali, belum bisa jima, memang mandul yang seperti itu. Kalau awalnya seger, awalnya on, tiba-tiba udah berapa tahun baru off, ya banyak pernikahan yang model begitu. Kalau yang suaminya kena gula atau kena apa dan seterusnya, itu kan menyebabkan kadang-kadang jadi impoten, ya, dan seterusnya. Ini enggak, dari awal nikah memang udah impoten, itu namanya innin. Itu namanya innin. Nah, ini termasuk min asbabil fasakh. Bin asbabil fasakh. Maka kalau ada perempuan ngeklaim, saya pengen fasakh nih sama suami saya, dia ngeklaim. Kenapa pengen fasakh? Suami saya innin, impoten. Maka apa yang mesti dilakukan oleh perempuan itu? Dia harus yushtarat fil faskhi bi'aibil innah raf'un ilal hakim. Dia harus ngangkat kasus ini dulu ke hakim, harus ngelapor ke hakim, ya, kemudian nanti dibuktikan apakah betul-betul impoten apa kagak. Bisa dibuktikan dengan pengakuan,
bisa dibuktikan atau bukti atas pengakuannya dia ngaku sama orang dan seterusnya. Nah nanti kalau terbukti dia ternyata betul-betul impoten, nanti darabal qadhi lahu sanah bi talabiha. Ya, nanti si hakim itu mengasih waktu 1 tahun. Kalau terbukti impoten ngasih waktu 1 tahun. Barangkali sembuh, kan kita nggak ada yang tahu. Bisa jadi orang sembuh, bisa nggak sembuh orang impoten? Bisa aja. Barangkali sembuh. Nah kalau selama 1 tahun, ternyata si laki-laki itu tahu-tahu bisa jima dengan istrinya, maka nggak jadi fasakh. Tapi kalau selama 1 tahun nggak bisa, udah putus asa, udah selesai, udah off permanen. Maka bagaimana? Si perempuan nanti faida tamat, kalau udah berlalu 1 tahun, ya si perempuan itu rafa'athu ilaih, ngangkat lagi itu kasus ke hakim. Dia mengklaim bahwasanya si suaminya tetap dalam setahun yang dikasih waktu, di dalam tempo 1 tahun itu dia tetap tidak bisa menggauli istrinya. Jelas ya? Nah kalau seperti itu baru nanti hakim menjatuhkan fasakh, menjatuhkan fasakh. Nah sekarang kasusnya begini, idza da'al inninu. Nah, baru kita masuk nih, tadi latar belakang kasusnya, ini sekarang masuk idza da'al inninu. Kalau si seorang yang innin, yang tadi memang udah terbukti dia innin, kemudian dikasih waktu 1 tahun, fil muddatil madrubah, di dalam waktu tempo yang diberikan oleh hakim, minal qadhi, wa huwa salimud dzakar, dan secara zahir si innin tersebut salimud dzakar, dzakarnya kelihatannya salamah, normal-normal aja, artinya bentuknya nggak ada yang kurang, nggak putus, nggak apa ya. Wal unthayain, dan mohon maaf, dan bijinya juga normal aja ada, dzakarnya normal, bijinya normal. Maka kalau selama 1 tahun dikasih waktu seperti itu, setelah 1 tahun si laki ngomong, oh saya sudah berhasil melakukan itu, maka bagaimana? Apakah dipercaya omongannya laki itu? Fal qaulu qauluhu, omongan laki itu dipercaya. Jadi kalau inin idda'al wat'ah, orang yang inin, Fagi masuk, ajak Sofia masuk. Abah lagi ngajar. Sofia masuk. Pagi. Nah. Taib. Udah gitu pembahasannya nggak boleh denger anak kecil lagi. Ya. Jadi kalau inin idda'al wat'a, mengklaim dirinya sudah berhasil melakukan wat'a fil muddatil madrubah, di dalam tempo yang diberikan, minal qadhi, dari qadhi, wa huwa salimud dzakar, dan dia zahirnya dzakarnya normal, artinya normal, bentuknya normal, nggak ada bentuk yang kurang. Wal unthayain, dan mohon maaf ya, 2 buah dzakarnya juga normal. Maka fal qaulu qauluhu, maka yang dianggap ucapan dia, artinya klaim dia sudah melakukan wata itu diterima. Kenapa? Alasannya li'annal asla baqaun nikah, karena hukum asalnya nikah itu tetap berlangsung. Hukum asalnya nikah itu tetap berlangsung. Al-asla baqaun nikah. Nikah itu kalau sudah akad nikah, berarti nikahnya tetap berlangsung selama belum ada sesuatu yang membatalkan nikah. Maka fayurajjahu hadzal aslu ala asli adamil wata'. Maka asal ini diunggulkan, lebih diunggulkan ala asli adamil wata', ketimbang hukum asal bahwasanya dia belum wata'. Begini. Di sini ada 2 asal. Asal yang pertama baqaun nikah. Yang namanya nikah tetap berlangsung selama tidak ada sesuatu yang jelas-jelas membatalkan nikah. Tapi ada hukum asal yang kedua, al asal belum wata' dia. Selama dia belum benar-benar membuktikan wata', berarti dia belum wata'. Ini kan ada 2 asal nih. Kalau ngikutin asal yang pertama nggak fasakh, diterima omongan dia. Tapi kalau ngikutin asal yang kedua nggak bisa diterima omongannya, karena al asal ada meluah. Ini ada 2 asal di sini bertentangan, melahirkan 2 konsekuensi hukum yang berbeda. Maka bagaimana? Apa yang diterima? Di sini kata ulama fayurajjah hadzal aslu, maka yang ditarjih asal yang pertama, al aslu baqaun nikah, sehingga ucapan dia yang mengklaim bahwasanya dia sudah wata' itu diterima. Kenapa? Li'tidadil aslil awal bisalamati dzakarihi, karena dikuatkannya, i'tidad itu dikuatkan. Li'tidadil aslil awal, karena hukum asal yang awal itu dikuatkan dengan bisalamati dzakarihi, dengan kondisi dzakarnya yang salim, yang normal. Itu menjadi indikator penguat. Bisa aja dia sudah wata' karena memang dzakarnya kelihatannya bentuknya normal. Bisa saja klaimnya benar. Itu kan jadi indikator penguat.
Li'anna salimahu la yakunu inninan fil ghalib, karena orang yang bentuk zakarnya normal umumnya dia nggak impoten. Umumnya manusia itu nggak impoten. Impoten itu kan kasus-kasus tertentu saja. Maka ini menjadi penguat daripada al-asal yang pertama, sehingga dihukumi pernikahannya tetap berlangsung. Faham toh mah? Jadi dalam kasus ini ada dua asal yang bertentangan, maka di sini si mujtahid mentarjih salah satu asal. Kenapa? Karena ada zahir yang menguatkan. Zahirnya apa? Salamatud dzakar. Jelas? Jadi kontradiksi antara dua asal, ta'arudul aslain. Kemudian idza waqa'at fil ma'i najasatun. Kalau di dalam air, idza waqa'at, kalau terjatuh fil ma'i, di dalam air apa yang terjatuh najasatun, najis. Wa syakka, kemudian dia ragu, hal huwa qullatani wa aqal, dia ragu ini 2 kula apa kagak ya? 2 kula atau lebih dikit ya? Ragu. Wa syakka hal huwa qullatani wa aqal, ragu apakah 2 kula atau lebih sedikit dari 2 kula. Maka fa fil mas'alati aslan, maka dalam masalah ini ada 2 asal. Dalam masalah ini ada 2 hukum asal. Maka al-aslul awal, kalau ngelihat al-asal yang pertama ada mul kathrah. Ya, asal hukum asalnya air ya sedikit. Selama dia enggak 2 kula berarti dianggap sedikit. Kalau kita ragu 2 kula atau bukan ya berarti enggak sampai 2 kula. Itu hukum asalnya. Maka kalau dia ragu, maka fayatan najas, berarti airnya dianggap najis. Kenapa? Litahaqquqin najasa, karena kepastian adanya najis. Tapi kalau ngikutin asal yang kedua, al-aslu thaharah, hukum asalnya air itu suci. Berarti kalau ragu najis, kena najis apa enggak? Suci apa enggak? Suci. Yang diragukan itu najis, wal yaqin la yuzalu bisyak. Jadi kalau ngelihat asal yang pertama, al-asal adamul qullatin. Berarti kalau ngelihat al-asal adamul qullatin, berarti dia najis karena kejatuhan najis. Tapi kalau ngelihat asal yang kedua, al-aslu thaharah, selama ragu ini najis apa enggak, berarti hukumnya suci. Bagaimana nih, ada 2 asal bertentangan, kontradiksi, ta'arud bainal aslaini, antara 2 hukum asal. Maka bagaimana kalau ini terjadi? Wabittali la yatanajjas, kalau kita mengatakan al-aslu thaharah kemudian ragu najis apa enggak, berarti enggak najis, enggak menjadi najis. La yatanajjas, tidak menjadi najis. Maka pendapat yang kedua ini wasawwabahun Nawawi, pendapat yang kedua ini dianggap pendapat yang shawab oleh Imam Nawawi. Jadi kalau ente ada air kejatuhan najis terus kita ragu, ini 2 kula apa enggak airnya ya? Ragu. Maka di situ al-aslu thaharah menurut Imam Nawawi. Asal yang kedua lebih kuat. Kenapa? Li'anal asla thaharah, karena hukum asalnya suci. Wa syakkakna fi tanajjusihi, yang kita ragukan di sini najis apa kagak. Maka fal aslu adamuhu, maka hukum asalnya tidak najis. Wala yalzam minan najasati tanajjus. Wala yalzam, dan bukan berarti dan tidak harus minan najasati, karena adanya najis at-tanajjus itu jadi kena najis. Bukan berarti gara-gara kejatuhan najis langsung menjadi najis. La yalzam minan najasati, dan tidak harus minan najasati gara-gara adanya sesuatu ainun najasa kemudian at-tanajjusu, air itu menjadi beda antara najasa dengan tanajjus. Kalau tanajjus itu berubah jadi najis, najasa ainun najasahnya. Jadi nggak harus air itu gara-gara sesuatu najasah jatuh di situ, nggak harus otomatis air berubah menjadi najis. Kalau dia 2 kula lebih najis apa enggak? Enggak, jadi nggak harus. Dan sedangkan di sini ragu 2 kula apa enggak, ya berarti al-asal thaharah, hukum asalnya air suci. Selama nggak ada sesuatu yang meyakinkan kita merubah air menjadi najis, berarti hukumnya tetap pada hukum asal, yaitu suci. Paham toh mah? Jadi al-Imam Nawawi memilih al-asal yang kedua, al-aslu thaharah. Berarti kalau air kejatuhan najis, kita ragu airnya sampai 2 kula apa kagak, maka kalau menurut Imam Nawawi al-aslu at-thaharah, dia tetap dianggap suci. Keraguan kita nih 2 kula apa enggak sehingga menyebabkan keraguan ini najis apa enggak merubah hukum asal. Itu yang ditarjih oleh Imam Nawawi. Tapi warajjah as-Subki wal Imam as-Subki mentarjih maqalat enggak, warajjah as-Subki maqalatan Nawawi. Dan pendapat Imam Subki juga mentarjih makalahnya Imam Nawawi, pendapatnya Imam An-Nawawi. Jadi nggak dianggap najis. Ada 2 asal bertentangan di situ ya. Maka beliau mentarjih salah satu dari dua asal. Jelas ya? Baik, kita lanjutkan. Lau adrakal ma'mumul imama wa huwa raqi'un. Kalau makmum menututi imam
wa huwa raqi'un, dan sedangkan imam dalam keadaan ruku'. Wa syakka, kemudian ragu, hal faraqal imamu haddar ruku'i qabla ruku'ihi, apakah imam itu faraqa, telah meninggalkan, siapa al imamu imam, haddar ruku'i, batasan daripada ruku', qabla ruku'ihi, sebelum ruku'nya si makmum, hi itu kembali kepada makmum. Maka faqaulan, maka di sini ada dua pendapat. Faqaulan, maka di sini ada dua pendapat. Jadi ada makmum masbuk. Kan kalau dia nututin rukunya imam berarti dapat satu rakaat. Kalau dia nggak nututin rukunya imam nggak dapat satu rakaat. Rakaat itu nggak dianggap berarti. Nah, ini dia nututin rukunya imam, cuman dia ragu pas lagi ngebarengin imam, itu imam masih ruku apa kagak posisinya? Ragu. Apakah imam udah selesai dari batasan akhir ruku? Ragu tuh. Pas dia nututin tuh imam posisinya masih ruku apa kagak? Pas dia udah mulai ruku. Artinya ruku dia ngebarengin ruku imam apa kagak? Nah, di sini ada dua asal, faqaulan. Ada dua pendapat yang lahir khilaf ini gara-gara ada pertentangan antara dua asal. Ahaduhuma, pendapat yang pertama mengatakan annahu mudrik, bahwasanya si makmum menututi, dianggap menututi ketika dia ragu nututin apa kagak ya, dianggap dia nututi rukunya imam, berarti dapat rakaat nggak? Dapat, pendapat pertama. Kenapa? Li'annal asla baqa'u ruku'ihi, karena kalau ngelihat hukum asalnya imamnya kan lagi ruku, selama belum pasti udah selesai ruku berarti dianggap masih ruku, karena hukum asalnya si imam masih dalam keadaan ruku. Ketika ragu udah kelar atau belum rukunya berarti belum selesai. Berarti dianggap nututi. Ajib. Wathani, pendapat yang kedua, lah. Pendapat yang kedua mengatakan enggak dapat tuh. Enggak dapat. Ghairu mudrik, dia enggak nututin rakaat. Kenapa? Li'annal asla adamul idrak, karena hukum asalnya seseorang itu enggak nututi rakaat. Hukum asalnya seseorang itu adamul idrak, enggak dianggap nututi, kecuali kalau dia yakin betul-betul nututi. Seseorang enggak dianggap nututi ruku kecuali kalau dianggap yakin betul-betul nututi. Wahwal asah, ini pendapat yang kedua yang asah. Iya, ruku bareng. Tumak ninah di ruku bareng, kadar tumak ninah. Jelas ya? Makanya yang asah pendapat yang kedua. Jadi yang asah pendapat yang mengatakan kalau ada imam makmum datang, imam lagi ruku, kemudian dia ruku, ragu, tadi gue dapat apa kagak rukunya imam ya. Pendapat yang asal mengatakan dianggap kagak dah, dianggap nggak dapat. Kalau ragu dianggap nggak dapat, berarti mesti nambah rakaat nanti tuh, rakaatnya nggak dianggap. Kenapa bisa terjadi khilaf di sini? Karena ada pertentangan dua asal. Ini kita bicara kenapa sebabnya khilaf di sini? Karena ada pertentangan dua asal. Kalau ngelihat asal yang pertama, al asal baqa'ur ruku'. Selama imam tadi ruku, hukum asalnya dihukumi dia masih dalam keadaan ruku sampai kita betul-betul yakin imam udah nggak ruku lagi, baru dianggap nggak ruku. Tapi kalau ngelihat asal yang kedua mengatakan enggak, al asal itu enggak dianggap nututi kecuali kalau yakin betul-betul nututi. Jadi ada dua sudut pandang yang berbeda tentang asal di sini. Ulama mentarjih asal yang kedua. Al asal tsani. Yang ditarjih adalah al asal tsani. Paham tuh mah? Nah, jadi ini masalahnya intinya di pertentangan antara dua asal. Ternyata itu melahirkan khilaf. Dan nanti ulama mentarjih salah satu dari yang kedua tersebut. Nah, baik.
Baik. Selanjutnya Baik. Selanjutnya, wa man nawa wa syakka hal kanat niyatuhu qabla al-fajri aw ba'dahu lam yasihha shaumuhu li'anna al-asla 'adamu wuqu'in niyati qabla al-fajri. Qala an-Nawawi wa yahtamilu an yaji'a fihi wajhun li'anna al-asla baqa'ul laili kaman syakka fi idrakir ruku'. Ya salam. Sekarang ada masalah man nawa, orang yang niat puasa. Man nawa, orang yang niat apa di sini? Puasa. Wasyakka, kemudian dia ragu. Hal kanat niyatuhu qabla al-fajri aw ba'dahu? Apakah niatnya itu jatuhnya sebelum fajar atau sesudah fajar? Ragu dia. Sebab kalau sholat puasa wajib sebelum fajar, sesudah fajar niatnya sah apa kagak? Nggak sah. Fajar sodik ya, fajar sodik. Wajib sebelum fajar niatnya. Dia ragu nih, itu tadi saya niat masuknya sebelum fajar apa sesudah fajar ya. Apalagi nih masjid sebelah suka telat azannya. Jadi saya tadi niatnya sebelum fajar apa sesudah fajar ya. Itu kan yang bikin dia ragu. Lam yasihha shaumuhu, maka menurut pendapat yang mu'tamad puasanya enggak sah. Dia harus yakin betul-betul niatnya sebelum fajar. Kenapa? Ini li'anal asla, karena hukum asalnya dia dianggap ada wuqu'in niyati, tidak terjadinya niat qabla al-fajri, sebelum fajar. Selama dia enggak betul-betul yakin niatnya sebelum fajar, berarti ya aslinya enggak dianggap sebelum fajar niatnya. Dia harus betul-betul tahu, sadar niatnya itu sebelum fajar. Tapi di sini qala an-Nawawi, Imam Nawawi mengatakan wa yahtamilu, di sini berpotensi an yaji'a fihi wajhun, berpotensi ada pandangan lain dalam masalah ini. Kenapa? Karena kalau kita lihat sudut pandang lain, li'annal asla baqaul lail. Selama enggak yakin betul-betul masuk fajar, berarti masih malam. Kalau berarti hukum asalnya masih malam, berarti dianggap masih malam atau udah fajar niatnya? Masih malam. Sama seperti kaman syakka fi idrakir ruku, seperti orang yang ragu dia nututin ruku apa enggak. Ya tadi sebagian pendapat mengatakan dianggap nututin ruku karena al-aslu baqaur ruku. Tapi di sini akhirnya ulama mentarjih pendapat yang pertama. Sama kayak yang sebelumnya, li'annal asla adamul idrak. Sama kayak masalah ruku. Karena selama dia nggak yakin nututin ruku, berarti nggak dianggap nututin ruku. Sama yang ini juga, selama dia nggak yakin niatnya fajar, dianggap nggak nututin fajar. Karena hukum asalnya dia nggak dianggap nututin fajar sampai dia yakin betul-betul dia nututin fajar. La ilaha illallah. Jelas ya? Kemudian lau a'tahu, masalah berikutnya, lau a'tahu, kalau seseorang memberikan kepadanya, lau a'tahu, seseorang memberikan kepadanya, sauban a'ta yu'ti ini muta'addi ilal maf'ulain ya. A'ta yu'ti muta'addi kepada maf'ulain, makanya hu jadi maf'ul, sauban jadi maf'ul juga. Lau a'tahu, kalau seseorang memberikan hu kepadanya, kepada hu siapa? Kang jahit. Hu-nya berarti kang jahit. Sauban dikasih satu baju. Liyakhitahu, untuk dia jahit. Dikasih baju, pokoknya buat dijahit. Akhirnya fakhatahu, sama tukang jahit tersebut dijahit kubaan, jadi dalam bentuk kuba. Qoba itu artinya kalau di kamus libasun yulbasu fawqal qamis. Mungkin kalau kita kayak jubah kali ya. Jadi dipakainya di atas gamis ya, jubah. Qoba itu di kamis, libasun yulbasu fawqal qamis, itu qoba artinya. Itu dicatat tuh terjemahannya. Qoba libasun. Karena anda cari di kamus Arab Indonesia nggak ketemu, ketemunya di kamus Arab. Libasun yulbasu fawqal qamis, qoba itu namanya. Pakaian yang dipakai di atas kamis. Libasun
Nah, lau a'tahu thawban liyakhitahu, kalau dia seseorang ngasih kepadanya thawb, satu baju, liyakhitahu, untuk dijahit, fakhatahu qabaan, ya kemudian dijahit dalam bentuk qaba, pakaian yang dipakai di atas gamis. Waqala, si tukang jahit tadi mengatakan, amartani, kamu memerintahkan kepadaku, biqat'ihi qabaan, ini untuk dipotongnya jadi qaba. Faqala, yang punya bahan mengatakan, enggak, bal qamis, saya nyuruh kamu jadiin gamis, bukan jadiin qaba. Ada perbedaan nih, yang satu bilang jadiin qaba, yang satu bilang jadiin. Jadi tukang jahitnya ngerasanya disuruhnya untuk bikin qaba, yang punyanya enggak, anda nggak nyuruhin dibikin qaba, anda nyuruhin dibikin gamis. Bagaimana kalau kejadian begini? Maka fal adharu tasdiqul maliki, pendapat yang adhar, ya di situ tasdiqul maliki, yang dipercaya adalah yang punya bahan. Nah, ini tukang jahit pada sedih nih kalau dengan ginian nih. Fal adharu tasdiqul maliki, yang dipercaya yang punya bahan ketika ada perbedaan klaim. Kenapa? Li'annal aslah adamu, li'annal asla adamul idzni fi dzalik, karena hukum asalnya enggak ada izin untuk bikin qoba. Li'annal asla, karena hukum asalnya enggak ada izin untuk bikin qoba. Dia mau ngelola barang orang, tentunya harus ada izin untuk ngelola jadi apa kan? Nah, hukum asalnya enggak ada izin buat ngelola jadi qoba. Maka yang betul ya klaim yang punya, karena dia yang lebih tahu, dia mengizinkan untuk bikin apa. Wathani, pendapat yang kedua mengatakan yang diterima adalah tasdiqu al-mustajar. Wathani al-mustajar, ay tasdiqul mustajar, yang dipercaya adalah al-mustajar, orang yang dipakai jasanya, mustajar, berarti tukang jahitnya. Kenapa? Li'annal asla bara'atu dhimmatihi, karena hukum asal dalam masalah ini adalah bara'atu dhimmatihi, dia tanggungannya dia bebas, karena hukum asalnya bara'atu dhimmah, hukum aslinya di tanggungannya dia bebas dari kesalahan yang dia lakukan tadi. Dia nggak ada kewajiban nanggung apapun hukum asalnya. Karena kalau tadi dia salah bikin mesti ganti, hukum asalnya kan dia bebas dari tanggungan untuk ganti. Wadh-dhahir annahu la yatajawazu itsna, dan secara zahir si tukang jahit itu nggak akan melakukan kecuali apa yang diizinin sama yang punya kain. Secara zahirnya begitu. Pendapat kedua demikian. Jadi tukang jahit nggak perlu sedih ada pendapat kedua. Nah, terus kalau bagaimana nih Beb, kalau yang punya ngikutin pendapat pertama, kang jahitnya ngikutin pendapat kedua, nanti yang diambil pendapat yang mana? Ya kalau udah masuk ke pengadilan, hukmul hakim yarfa'ul khilaf, yang mana yang diputusin sama hakim itu sudah menyingkap perbedaan di antara ulama yang ada. Mana yang diputusin sama hakim itu yang diambil. Keputusan mufti itu sifatnya nggak mengikat. Fatwal mufti sifatnya nggak mengikat. Sifatnya irsyad, petunjuk. Fatwa mufti itu sifatnya petunjuk. Dia nggak sulit, nggak mengikat. Tapi kalau qada'ul qadhi secara zahir yang nggak mengikat, secara hukum syariat, secara hukum akhirat yang mengikat. Kalau dia nggak kerjain dosa. Tapi kalau qada'ul qadhi, keputusan qadhi itu sifatnya mengikat, harus dieksekusi. Sampai sini jelas ya. Maka kalau terjadi ta'arud antara dua asal, ada kalanya mujtahid langsung jazam mengambil salah satu dari dua asal tersebut. Ada kalanya nanti di situ ada khilaf sehingga salah satunya ditarjih oleh seorang mujtahid, sehingga lahirlah perbedaan pendapat karena adanya ta'arudul aslain, pertentangan antara dua asal. Sampai sini ada pertanyaan? Fadhal Ustaz Haris. Al-Fakir masih agak sedikit goyang di masalah air. Jadi di satu asal yang pertama itu air itu yang kasusnya jumlahnya kurang dari 2 kulah. Bukan.
ini kejadiannya kalau udah yakin kurang dari 2 kula nggak masuk dalam pembahasan ini. Oh, kalau dia yakin berarti Ya langsung najis. najis. Ini kan ragu. Ada najis jatuh ke air. Berubah sih kagak. Cuman ragu nih airnya 2 kula apa kagak. Kasusnya begitu, Ustaz. Kalau udah yakin di bawah 2 kula ya selesai. alhamdulillah. Ini Makasih, pembahasannya kalau Habib. ragu ragu. 20. Antum perhatiin surah. Kita kalau mau ngeliat hukum lihat dulu suratul masalah, perhatiin. Suratul masalahnya idza waqa'at fil ma'i najasatun. Kalau di air kejatuhan najis, wasyakka, kemudian ada keraguan di situ. Hal huwa qullatan au aqal, apakah airnya 2 kula atau enggak sampai 2 kula? Ada keraguan. This is the point. Poinnya di situ. Ada keraguan apakah 2 kula apa enggak. Jelas ya? Maka ada pertentangan 2 asal. Asal yang pertama, hukum asalnya air itu enggak sedikit, enggak dinyatakan banyak kecuali kalau terbukti banyak. Kalau begitu berarti najis apa enggak dianggapnya? Najis, berarti enggak sampai 2 kula. Kalau ragu 2 kula apa enggak berarti enggak sampai 2 kula. Tapi asal yang kedua mengatakan air itu hukum asalnya suci. Dia enggak bisa dikatakan najis kecuali kalau yakin najis. Sehingga keraguan dia 2 kula atau enggak menjadikan dia najis. Ini yang ditarjih oleh Imam Nawawi. Pendapat yang kedua. Saking kuatnya tuh, kesucian air saking kuatnya sampai seperti itu. Jadi nggak usah was-was, urusan air nggak usah was-was. Banyak orang yang was-was masalah apa? Ini kita wudu, sampingnya wudu ada ember, ada air di ember. Lagi wudu itu kan ada air-air yang nyiprat tuh ke ember. Yang nyiprat air mustamal nggak? Mustamal. Nah, ini air tohur, suci mensucikan, kecipratan air mustamal, otomatis jadi mustamal nggak? Hah? Nggak otomatis jadi mustamal. Nggak otomatis jadi mustamal, kata siapa? Anda mau nanya, air mustamal suci nggak? Cuman tidak mensuci. Air yang tadi di ember suci sucikan. Maka berarti ini masuk kategori at-taghayyur bit-tahirat. Perubahan dengan sesuatu yang suci. Sama kayak air kejatuhan sabun, air kejatuhan sirup, air kejatuhan kopi. Dia nggak dianggap hilang tohuriyahnya, sifat suci mensucikannya, kecuali kalau dia berubah sifat air mutlaknya. Nah, sekarang bagaimana, Beb? Kan kejatuhannya air mustamal, sifatnya sama. Tahu berubahnya gimana? Ya di situ dikira-kirakan takdir. Itu masuk masalah takdir, pengira-ngiraan. Itu kalau kadar yang sama, sabun jatuh segitu, berubah nggak airnya? Kalau cipratan dikit-dikit doang, kira-kira berubah apa kagak? Kagak. Berarti otomatis berubah nggak? Otomatis jadi mustamal nggak yang di ember? Nggak otomatis. Ini salah satu kesalah kaprahan yang banyak terjadi. Kecipratan air mustamal dianggap seember langsung mustamal. Kata siapa? Kata siapa? Air mustamal itu tohir, suci. Kalau dia suci, masuk ke air yang suci mensucikan, berarti air yang suci mensucikan itu akan berubah dengan sesuatu yang suci. Maka dia lihat, ada perubahan apa enggak? Nah, kalau airnya sama, takdir, dikira-kirakan. Sekiranya dengan kadar seperti itu, kalau benda suci lain yang masuk, berubah nggak tuh sifat-sifat airnya? Selama dia nggak berubah, dikit doang nggak dianggap, nggak berarti nggak berubah. Kalau najis lain. Kalau najis kan kalau di bawah 2 kula berubah nggak berubah tetap najis. Najis lain. Kan beda di fikih antara taghayyur, antara kejatuhan najis dengan kejatuhan sesuatu yang suci, beda hukum. Jelas ya? Karena seperti kejatuhan ini campur sama air tawar kan? Iya, sama. Kasusnya sama. Ma'ul warad. Nah, ini yang kalau yang tadi kan yang terakhir jelas tuh secara apa namanya, secara ta'arudnya nanti kan dikembalikannya kepada hakim. Artinya nanti kan tetap jadi hakim yang jadi keputusan kan persoalan baju. Tapi kalau persoalan ruku ini, kalau dia ngambil pendapat yang pertama, sah-sah aja berarti. Sah-sah aja. Boleh-boleh aja. Boleh-boleh aja. Kalau ke hakim itu kan kalau ada sengketa. Ini nggak ada sengketa, masa urusan ente sholat ke hakim.
Ini nututin ruku apa kagak nih? Loh, hakim juga geleng-geleng kepala. Artinya kita yang misalnya tahu Pendapat itu kita mengamalin sekali-sekali boleh. Boleh. kalau yang kedua mungkin dianggap kuis kali ya kalau dalam Hah? kuis. Jadi begitu dia ruku, imam naik gitu. Iya. Nah, di situ kan kruis dua-duanya, baik pertama atau kedua sama-sama kruis. Kuis. Ya, cuman dia ragu dapat apa kagak nih kruisnya nih. Kalau ngikutin pendapat yang pertama, ya nggak perlu nambah rokaat dia, karena al asal baqaur ruku. Ya kalau nggak mau pusing yang pertama selesai. Tapi al asah pendapat yang kedua. Nah nanti di situ apakah pendapat itu boleh diamalin apa enggak? Ngelihat ke metodologi di dalam madhab itu ada mustalahat, ada terminologi. Nanti ada metodenya di dalam memahami mustalahatul madhab. Ada khilaf yang masih bisa diamalin, ada khilaf yang masih udah nggak bisa diamalin, terlalu lemah. Nah, ini pakai asoh nih. Kalau pakai asoh, muqabil asoh berarti masih bisa diamalin. Itu nanti ada pembahasannya khusus, Anda nggak mau bahas sekarang. Kita kalau ngaji Minhaj Imam Nawawi, begitu masuk Muqaddimatul Minhaj dari Imam Nawawi, itu yang pertama dibahas, kita nggak langsung bahas hukum. Di Muqaddimah Minhaj Imam Nawawi bahas terminologi dulu, istilah-istilah yang dipakai dalam kitab. Nanti kadang-kadang khilafnya pakai asoh, kadang-kadang khilafnya pakai sahih, kadang-kadang khilafnya pakai masyhur, kadang-kadang khilafnya pakai adhar. Nah, kadang-kadang khilafnya ada istilah-istilah fi qaulin dan seterusnya. Nanti yang mana yang pendapat lemah? Itu kan untuk pendapat-pendapat mu'tamad itu istilah-istilah tadi. Pendapat mu'tamad itu masing-masing ada muqabil mu'tamad, pendapat yang sebaliknya yang lemahnya. Maka yang mana yang lemah yang boleh diamalin, yang mana yang lemah yang nggak boleh diamalin, itu ada pembahasannya. Biasanya umumnya kalau di Minhaj Imam Nawawi dan di kitab-kitab Imam Nawawi, kalau muqabil jadi ada adhar, kalau adhar sama masyhur itu berarti khilafnya baina qaulai Syafi'i. Khilafnya antara dua pendapat Imam Syafi'i. Imam Syafi'i dalam satu masalah punya dua pendapat yang berbeda. Itu kalau begitu khilafnya, Imam Nawawi pakai istilahnya adhar dan masyhur. Nah, kalau dua-duanya qaul itu kuat, maka pendapat yang mu'tamad diistilahin adhar. Yang muqabil mu'tamadnya disebut muqabil adhar. Muqabil adhar boleh diamalin walaupun nggak mu'tamad. Tapi kalau khilafnya sekiranya muqabil mu'tamadnya lemah, diistilahinnya pakai masyhur. Muqabil masyhur nggak boleh diamalin. Jelas ya? Nah, tapi kalau khilafnya antara wujuhul ashab, ada istilah wujul. Ini bukan pendapat Imam Syafi'i, tapi pengembangan yang dilakukan oleh ulama Syafi'iyah setelah Imam Syafi'i itu disebut wujuhul ashab. Ada generasi namanya ashabul wujuh. Nah, mereka melakukan pengembangan dari ijtihad Imam Syafi'i. Hasil pengembangan ijtihad itu disebut wujuhul ashab. Kalau khilafnya antara ashab, biasanya Imam Nawawi mengistilahkannya dengan al-adhar, al-asah dan as-sahih. Kalau diistilahinnya asah, berarti muqabil asahnya walaupun nggak mu'tamad tetap kuat, bisa diamalin. Tapi kalau sahih, biasanya muqabil sahihnya yang nggak mu'tamad itu lemah sekali, nggak bisa diamalin. Jelas ya? Itu istilah dalam mazhab Syafi'i. Jadi nggak semua qaul itu serta-merta bisa diamalin. Itu metode yang umum. Tapi menurut Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, semua pendapat dalam Minhaj, baik yang mu'tamad atau ghairu mu'tamad atau yang muqabil mu'tamad, semuanya bisa diamalin. Kata Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, saking kuatnya kitab Minhaj. Menurut Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, semua pendapat dalam Minhaj bisa diamalin. Kata Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, iqra'ul Minhaj fa inna mu'allifahul kutub. Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas itu nyuruh muridnya buat ngaji Minhaj. Kenapa? Karena muallifnya kutub. Imam Nawawi itu kutub. Jadi Imam Nawawi itu bukan cuma imam fi ilmi zahir, tapi imam fi ilmi batin. Makanya muallafat Imam Nawawi itu barakah, fiha nur, ada cahaya. Karena muallifnya Imam Nawawi itu wali min auliillah. Dan Imam Nawawi termasuk minal ulama al-uzzab, ulama yang sampai meninggal nggak kawin. Siapa di sini yang mau ngikutin jejak Imam Nawawi? Minal ulama al-uzzab. Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah, Syekhina, guru dari Sayyidul Habib Rizik, nulis kitab judulnya Al-Ulama Al-Uzzab. Jadi satu kitab khusus bicara tentang biografi ulama-ulama yang sampai mati kagak nikah karena saking asyiknya dengan ilmu. Sampai meninggal enggak nikah. Termasuk diantaranya
An-Nawawi. Iqra'ul minhaj fa inna mu'allifahul kutub, kata Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Jadi memang Sadatana Al-Abi Alawi cenderung ngajarin ke murid-murid mereka yang udah tingkatnya agak tinggi minhaj. Kecuali Habib Ali Habsyi. Habib Ali Habsyi lebih cenderung suka Fathul Mu'in. Lebih cocok sama kiai-kiai di Indonesia. Tapi kiai Indonesia biasanya selesai Fathul Mu'in ke Mahali. Mahali syarah minhaj sama aja, ujung-ujungnya minhaj juga. Ujung-ujungnya muaranya ke minhaj lagi. Nah tadi itu yang anda sebutin istilah-istilah dalam. Jadi kalau bicara boleh nggak diamalin Beb? Kembali ke pertanyaannya Ustaz Salman. Tergantung khilafnya. Tergantung bobot khilafnya. Dia bobot khilafnya termasuk yang kuat apa enggak? Kalau bobot khilafnya kuat boleh diamalin. Kalau bobot khilafnya lemah nggak boleh diamalin. Nah, untuk mengetahui mana bobot khilaf kuat, mana bobot khilaf lemah, bisa dikenali dari mustalahat, dari istilah-istilah khilaf tersebut. Gitu. Jelas ya? Nah, Bib, nanya boleh Bib? fadhal. Tadi ada contoh satu ember air kecipratan belum tentu mustakmal. Ya. Sekarang kita lagi wudhu, begitu basuh muka kan kita tadangin air dari sebelah kiri atau kanan kecipratan, mustakmal atau enggak Bib? Air yang di tangan kita untuk basuh muka Sama, kayak di Sama. ember, sama. Kalau kecipratan dikit, kalau dikira-kirain kemasukan air suci dikit begitu berubah apa kagak? Kagak. Antum megang air nih sebegini, kemasukan sabun dikit berubah nggak airnya? Enggak, sama. Itu kemasukan sesuatu yang suci. Air mustakmal itu kan suci, dikira-kirain aja. Jelas Ustaz ya? Nggak usah was-was. Nanti kalau was-was ini kira-kiranya berubah apa enggak? Al aslu at-taharah, hukum asalnya suci. Apa iya air mustakmal segayung? Kan nggak mungkin. Air mustakmal itu kan dikit biasanya. Air yang jatuh dari basuhan itu kan dikit, nggak banyak. Air mustakmal itu air yang jatuh dari basuhan itu nggak banyak. Seberapa banyak sih? Kecuali kalau banyak banget, bisa jadi ya embernya yang tertaruh di bawah tempat duduk itu masuk, jatuhnya ke bawah tangan, basuh. Itu bisa jadi tuh berubah tuh. Kenapa? Karena air mustakmal yang jatuh banyak. Tapi kalau di sebelah cuma kecipratan begitu doang, dikira-kirain kira-kira berubah apa kagak tuh? Kalau dikira-kirain nggak berubah, nggak usah was-was. Kejatuhan sesuatu yang suci, kejatuhan sesuatu yang suci itu tidak menjadi kehilangan tohuriyahnya, status suci mensucikan, kecuali kalau dia berubah, sifat ma'ul mutlaknya hilang. Nafsu, ghusl, air musta'mal itu kan al-musta'mal al-musta'mal fil ghuslil wajib, al-musta'mal iya di dalam penggunaan yang wajib, sifatnya baik dalam wudu atau dalam ghusl, sama, statusnya sama. Cuman mungkin dalam ghusl musta'mal lebih banyak tuh jatuhnya. Dilihat tadi dikira-kiraan. Kalau kejatuhannya banyak banget ya sekiranya, kalau itu sesuatu yang berubahnya kelihatan jadi berubah, ya jadi musta'mal dianggapnya berarti. Jadi kan kalau bab mutaghayyir itu di fikih jarang dibahas, kalau yang di kurang 20 lah, kayak kan di 20 lah. Nah dibahas. Taghayyur bi syai' min at-tahirat enggak dibedakan mau 2 kula mau lebih dari 2 kula enggak ngaruh. Nah, yang pakai takdir tadi itu kayak kan di 20 lah. Enggak ngaruh. Sama itu kan masuknya perubahan bi syai' min at-tahirat, ya kan? Dia udah enggak bicara 2 kula enggak 2 kula. Enggak ada pembahasan 2 kula atau lebih dia. Hah? Tentang apa? Ah iya. Saya sebagai makmum masbuk gitu kan, imam lagi ruku, saya baru datang. Setelah kita sholat, niat sholat kan, sholat fardul isya lumayan barangnya. Imam lagi ruku, saya ruku, tapi di situ ada subhanallah, dia udah bangun, masih ada keraguan. Masuk ini pembahasan tadi dibahas. Masuk tadi. Tapi ragu hatinya, apa dapat ruku bersama? Ada ainul masalah, itu yang tadi dibahas. Oh, iya, iya. Itu yang tadi dibahas di kitab.
Ente lihat imam lagi ruku, ente ruku bareng imam. Iya, iya. Ente ragu nututin rukunya imam apa kagak? Iya, iya. Ya kan? Di situ ada dua pendapat. Pendapat pertama mengatakan dianggap nututin kalau ente ragu. Jadi Kenapa? Karena hukum asalnya si imam masih ruku. Nggak dianggap sudah selesai dari ruku kecuali kalau kita yakin dia udah selesai dari ruku. Itu pendapat pertama. Pendapat kedua mengatakan enggak. Karena seseorang nggak dianggap dapetin ruku kecuali kalau dia yakin betul-betul mendapatkan ruku. Itu pendapat yang kedua. Jadi nggak usah nambah 1 rakaat, nggak usah. Ya kalau ngikutin mu'tamad mesti nambah. Nambah aja. Ngikutin mu'tamad, nambah. pendapat yang kuat. Tapi ngikutin pendapat yang tadi itu pertama yang nggak mu'tamad nggak perlu nambah. Itu yang Ustaz Salman tanyain tadi. Jadi ngikutin, kalau ngikutin mu'tamad ya ikhtiyat khuruj minal khilaf nambah. Ikhtiyat aja. Kalau ikhtiyat nambah. Nambah ya. Khuruj minal khilaf. Nah, syukran, Iya. syukran. Silakan Haji Ramdhani. Ini ada keterangan di Fathul Ilah. Di Fathul Ilah itu keterangannya bahwasanya kalau kita jadi makmum masbuk ketika ketinggalan 2 rukun fi'liyah baru dikatakan kita nggak masuk ikut rokaat. 2 rukun fi'liyah. Nah kalau seandainya tadi keterangan kita nggak meninggalkan 1 rukun fi'liyah ruku saja udah gagal dari ikut rokaat imam. Nah itu ada keraguan kira-kira itu Keterangannya seperti itu atau pemahaman antum yang seperti itu? keterangan kitab Fathul Ilah. Kirim dulu ibarat kitabnya nanti baru kita bahas lebih lanjut. Jadi ibarat kitab yang ente maksud Ya. ada keterangan seperti itu, ente foto 6. nanti kirim di grup, nanti baru kita bahas ya. Siap. Karena beda antara keterangan kitab dan pemahaman terhadap keterangan kitab. Contoh ada seorang ustadz sedang ingat, kayaknya saya pernah dapetin ada pendapat yang mengatakan neneknya istri ngani ini contoh doang, Ustaz Salman contoh. Neneknya istri bukan mahram, kayaknya ada, cari itu dari kita bisa antum kirim. Iya, Kifayatul Akhyar. Ya, kirim nih ada beb, ada call. Ternyata itu lain masalah. Itu sedang membahas apakah disyaratkan sudah dukhul atau belum, baru dianggap mahram. Baru ada call mengatakan harus disyaratkan dukhul sama seperti Robibah. Arti keterangan kitab dengan pemahaman terhadap keterangan kitab dua hal yang berbeda. Makanya antum kirim dulu keterangan kitab yang antum maksud, antum kirim dulu apakah benar pemahamannya seperti itu seperti yang antum sampaikan, baru nanti kita bahas lebih lanjut. Ya. Baik. Jadi kemarin sedikit menambahkan Ustaz Salman, mumpung tadi lagi bahas itu. Jadi kan beliau menanyakan di ayatnya itu kan wa ummahatu nisaikum. Di tafsir Ar-Razi dikatakan pembahasan tentang ummahat, kata ummahat ini sudah dibahas di ummahat fin nasab. Makanya ibarat yang anda kutip itu diambil dari ummahat fin nasab. Jadi Imam Razi membahas tuh ummahat ini kan mencakup jaddat. Ini sepakat, kalau ini sepakat ulama, ummahat itu mencakup jaddat ke atas. Kullu mura'atin waladatka aw waladat man waladaka. Terus ke atas sampai jidah yang ke 30 ke 100 lagi tetap mahram dia sampai Siti Hawa. Ente orang semua boleh cium tangan sama Siti Hawa kalau ketemu nanti mahram itu. Ente orang semua kalau ketemu Siti Hawa ketemu cium tangan boleh, mahram semuanya kecuali Darwin yang gak boleh. Taib. Jadi apakah dari mana ummahat bisa masuk mencakup jaddat? Itu pertanyaannya kan. Dari mana itu ummahat kok bisa mencakup? Kalau masalah mencakupnya itu sepakat, nggak ada khilaf. Cuman cara kata ummahat mencakup jaddat itu yang dipertanyakan. Di situ Ar-Razi memberikan beberapa pandangan. Di antaranya ada yang mengatakan ya kata-kata ummahat itu secara lughah mutawati sudah mencakup jaddat. Secara lughah kata ummahat sudah mencakup jaddat ke atas. Ada pandangan juga mengatakan oh enggak. Di situ ummahat itu mustarak antara dan jaddah. Haqiqah, jaddah
majaz. Maka kalau seperti itu gimana? Apakah satu lafadz musyarak bisa diamalkan kedua maknanya sekaligus? Nah, di situ nanti ada khilaf antara usuliyin. Kalau yang mengatakan nggak boleh, kata Razi, bisa jadi jaddat itu masuk min tariqil ijma'. Min tariqil ijma'. Ijma' dalil nggak? Dalil. Ibn Hazm ngaco. La yu'taddu biqaulih. Ibn Hazm di banyak pendapat tidak dianggap muhalla fil athar. Karena dia benar-benar zahiri. Pokoknya apa yang ada di zahirun nas udah begitu, nggak boleh dikutak-atik, la mafhum wala qiyas wala. Ibn Hazm mengatakan nggak masuk ya. Iya. Mungkin Ustaz Salman mau taklid Ibnu Hazm dalam masalah ini. Syadz, pendapat Ibnu Hazm dalam masalah itu syadz. Fadhal, tadi ada pertanyaan lagi? Ya Habib, mau tanya, kalau misal lagi sholat sendiri Habib, terus buru-buru, terus pas selesai sujud ragu tadi tumaninah masuk apa enggak ya, itu gimana Habib? Udah dibahas tuh, udah dibahas di pembahasan sebelumnya. Gimana jawabannya Habib? Ragu sebelum salam, udah melakukan rukun atau belum? Belum. Al asal dia belum dianggap belum melakukan, harus ngulang berarti. Ya, kalau ragu sebelum salam yu'athir, berarti dianggap belum melakukan. Kalau dianggap belum melakukan berarti harus ngulang. Lihat tadarok. Tergantung. Kalau dia udah ketemu rakaat berikutnya baru ragu, ya berarti nanti nambah di akhir. Kalau dia sebelum ketemu rakaat berikutnya, maka dia harus balik lagi ke rukun tersebut. Nah, ada pertanyaan lagi sebelum kita tutup? Karena Sayyidil Walid Al-Habib Rizik hari ini berhalangan ngajar. Beliau kondisi kesehatannya sedang sakit lagi, sehingga tidak bisa ngajar. Beliau kirim salam, mohon doa mudah-mudahan dikasih kesembuhan yang sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala. Afiyah tammah insyaallah. Padahal rencananya harusnya dekat-dekat ini ya, beliau dengan kondisi kesehatannya tetap memaksakan pengen berangkat ke Aceh. Pengen berangkat ke Sumatera Barat, Sumatera Utara untuk melihat langsung dan terjun langsung untuk bantu saudara-saudara kita yang ada di sana, dan juga untuk memotivasi semua relawan-relawan FPI yang ada di lapangan, dan untuk mengurangi daripada duka saudara-saudara kita yang terkena musibah, mendoakan mereka secara langsung. Cuman akhirnya karena barusan kondisi kesehatan beliau menurun, akhirnya jadi tertunda. Ala kulli hal khair insyaallah. Mudah-mudahan beliau disembuhkan oleh Allah taala biniyati syifa wa tafrijul kurub wa daf'il baliyat wa ila hadratin nabi sirril fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. طيب يعني تثبيت المعلومة. نعم. قد سمعت من أحد إذا بالنسبة للوضوء الغسل، يعني لو كانت نية لرفع الحدث الأصغر أو الأكبر، إذا رش الماء في هذا كيف؟ يعني قالوا هذا deketin. لو كان النية نية رفع الحدث الأصغر أو الأكبر، بعدين في أثناء الغسل أو الوضوء ada percikan kena katanya هذا نجس، لكن الآن أنا أخذت معلومة منكم أنه مستعمل إذا وقع tidak otomatis. Ya, kalau kadarnya sedikit, dia tidak merubah status suci mensucikan air yang tadi itu. سواء كان رفع الحدث أو استحمام عادي نفسه. Gini ya Sayyid. Ya. Wa in waqa'a fil ma'i qalilan kana aw katsiran tahirun mukhalitun yastaghni anhu kazzafaran wa ma'il warad fa in taghayyara bihi taghayyuran katsiran bihaitsu
Taghayyara bihi taghayyuran. كثيرا Ah, بحيث يسلب اسمه ismal ma. Berarti lam tajuz ada ta'. taghayyur di rih atau di ta'amuhu atau launuhu. Nah, Terus bawa tuh lam yadur intinya lam yadur. lam yadur. Apa? Nah, sekarang berarti kita sifati mal mustamal tahir atau tidak? Tahir. Berarti dia sesuatu yang tahir jatuh ke air yang tohur. Tohur itu suci, mensucikan. Kalau ada sesuatu yang tahir jatuh ke tohur, apakah langsung merubah tohur sehingga nggak jadi tohur lagi? Dilihat dulu, dia berubah nggak sifat airnya. Kalau dianggap nggak berubah, maka tidak layadur, nggak masalah. Nah, al-mustamal kan nggak ketahuan, sifatnya sama. Berarti di situ taghayyur takdiri. Nah, masuk bab taghayyur takdiri, dikira-kirakan. Fadhol. Fadhol. Izin bertanya Bib, Al-Bakir, kalau nggak salah pemahaman gitu ya, kalau air mustakmal itu kan kalau andai udah menjadi dua kulah, dia akan menjadi suci mensucikan lagi ya. Yeah. Nah itu bagaimana kasusnya kalau andai ini biar gampang kita bahasnya gitu, satu kulah mustakmal, satu kulah ya suci mensucikan, bagaimana hukumnya? Digabungin. Ya, jadi dua kulah gitu. Ya udah selesai. Apa yang dipertanyakan? Enggak, hukumnya suci. Selesai. Kan ente bilang air mustakmal Ya. jadi dua kula jadi suci. Nah, sekarang ada air mustakmal satu kula, air yang suci mensucikan satu kula, digabungin berubah jadi dua kula. Berarti berapa jumlahnya? Suci. Selesai. Oh iya. Iya, mustakmal semuanya aja suci, apalagi kalau digabung jadi, apalagi digabung dengan yang suci mensucikan. Karena Nah, ini sekedar minbab menguatkan apa yang dia sampaikan. Ya, minbab menguatkan apa yang dia sampaikan. Ini kita jadi bahas air akhirnya nih. Taib, lagi musim air soalnya nih. Musim hujan. Taib, sebentar. Nih. Taib. Syuf, syurutul ma'il musta'mal arba'atun an yakuna qalilan aidunal kullatin. Berarti kalau dia banyak dua kula atau lebih tidak dianggap musta'mal. Jelas ya? Baik musta'mal semuanya dua kula atau iya. Baik. Wallahu a'lam bishawab. Ini saja pertemuan pada hari ini. Kiai Kamal juga berhalangan karena asistennya lagi jalan-jalan. Anda lihat statusnya si Nyonyo lagi jalan-jalan sehingga Kiai KH la jazalah. Nasallallahu al-qabul. Nasallallahu al-qabul. آمين بعد هذا طيب والله أعلم بالصواب يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة اغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي يسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى
صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله والصحب عداد طش الصحب والحمد للإله في البدء والتناهي سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.